Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil pesan positifnya dan buang negatifnya. Ini fun reading, hiburan doang, general ya. Umum, bukan pribadi. Dan tema readingan kali ini adalah bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu ya. Mungkin ini bagi umur 21 tahun ke atas kali ya. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku ya di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar. Bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu ya. Oke, aku mulai saja. Bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Aku merasakan di sini beberapa dari teman-teman yang orang memandang penampilan fisik kamu tuh kayak baru gitu ya. Mungkin cara berpakaian kamu ya, style 2024 ini kayak ada perubahan di dalam penampilan kamu. Mungkin di 2024 ini ya, cara penampilan kamu berbeda di tahun sebelumnya, berbeda sebelum-belumnya gitu ya. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Kalau kamu adalah seorang pria yang menonton ini, ya mungkin kamu tuh seorang pria yang rapih banget ya. Bajunya rapi ya. Seorang pria yang tidak mau kasak kusuk penampilannya. Mungkin suka pakai topi juga. Ini entah kamu seorang pria atau seorang wanita, tidak pandang gender gitu ya, bahwa bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu. Kamu tuh rapi, cara berpakaian yang rapi ya. Mungkin di 2024 ini gaya baru kamu tuh rapi. Mungkin dulu banyak kasak kusuknya gitu ya, suka pakai topi mungkin 2024 ini ya gitu. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini, aku melihat di sini mungkin kamu punya kayak usaha bisnis sendiri yang kayak tren sekarang, viral sekarang, mungkin kayak skincare ya. Mungkin kamu punya racikan skincare, racikan mungkin hand body, sampo dan lain sebagainya. Kayak aku melihat di sini kamu punya usaha bisnis, kamu meracik sendiri, kamu belajar sendiri, kamu melakukan sendiri. Ini tidak resonate untuk semua orang, mungkin beberapa orang, 1, 2, atau 3 seperti itu ya. Dan bagaimana lagi orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Kalau kamu seorang wanita ya, penampilan kamu itu kayak itu rapi teman-teman. Ketika kamu pergi di kantor, ketika kamu pergi di tempat usaha atau bisnis kamu, mereka melihat kamu itu adalah seorang yang, entah kamu wanita ataupun seorang pria, ini rapi. Mungkin 2024 ini kamu awal yang baru, kayak kamu stylenya rapi, glowing gitu ya. Aku melihat seperti di sini ya. Dan kamu kayak tekun gitu ya, tekun dengan apapun kerja kamu selama ini, saat ini. Apa kamu fokus dengan usaha, bisnis, fokus dengan karir kamu yang kamu kerjakan, di sini aku melihat ya. Dan bagaimana juga orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu ya. Di sini kamu tuh bersinar terang gitu, bersinar terang dalam arti cerah, glowing ya. Mungkin 2024 ini berapa dari teman-teman kamu mungkin suka pakai skincare gitu ya, atau kamu punya produknya gitu ya gitu.
Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Oke. Mohon maaf banget ya, kartunya jatuh di kolong meja, aku ambil ya. Di sini aku melihat ada buku ya. Buku itu artinya bahwa bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, kamu begitu membuat orang penasaran, kemisteriuskan kamu, penuh rahasianya kamu, atau ada hal-hal yang kamu sembunyikan gitu ya. Ya mungkin terutama lawan jenis gitu ya, kayak mereka tuh penasaran banget dengan kemisteriusan kamu, dengan penuh rahasianya kamu. Dan gambar buku di sini berapa dari teman-teman ya, orang mungkin bukan memandang penampilan fisik kamu aja, kamu juga orangnya kayak buku itu pintar, cerdas, suka mempelajari sesuatu, ilmunya banyak, atau ada sesuatu yang kamu pelajari dan mungkin terkait usaha bisnis kamu yang kamu pelajari sendiri, buat sendiri, racik sendiri, entah itu terkait mungkin skincare atau makanan atau apapun itu ya, hal-hal kamu belajar sendiri dan kamu melakukan sendiri. Ini ada lilin, ada buku. Ya mungkin buku itu yang aku bilang tadi, lilin itu kan bersinar terang. Ya mereka melihat kamu tuh kayak bulan gitu ya, bersinar terang di malam hari ya. Walaupun kamu tuh begitu misterius, penuh rahasia, yang membuat orang-orang terutama lawan jenis penasaran banget dengan penampilan kamu itu. Tapi ketika kamu ada bulan di malam hari ya tentunya menerangi banyak orang gitu ya, terutama di malam hari mungkin, dan terkait malam ya. Oke. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Kamu tuh begitu misterius, kayak kamu membatasi diri, tapi membuat orang lain, orang-orang di luar sana itu penasaran dengan kehidupan pribadi kamu. Di sini aku rasakan ada energi kayak kamu membawa lentera, yang aku bilang menerangi, membawa pencerahan untuk banyak orang. Oke, aku ulangin kembali. Tadi aku skip ya, ribet banget. Kamu membawa pencerahan untuk banyak orang. Mungkin menjadi mentor spiritual, guru spiritual, atau seorang light worker yang kamu bisa menasihati orang banyak, itu memotivasi untuk mereka, membawa pencerahan untuk mereka. Tapi diri kamu sendiri, kamu privasi. Privasi dalam arti kamu, orang-orang tuh penasaran dengan kehidupan pribadi kamu. Ya, itu salah satu ya. Dan di sini tadi judulnya, bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu. Orang melihat kamu tuh begitu misterius dengan kehidupan pribadi kamu. Memang ya, apa yang kamu pelajari di sini bermanfaat, memotivasi, membawa pencerahan untuk banyak orang, berguna banget gitu untuk banyak orang. Tapi diri kamu sendiri, kamu begitu misterius, begitu penuh rahasia gitu ya. Jadi orang tuh penasaran dengan kehidupan kamu, yang kadang kamu menutup diri, membatasi diri, ingin sendiri aja, ingin ketenangan, nggak mau diganggu gitu ya. Ada Virgo, Pisces di sini, strong, Scorpio. Ya, aku melihat ada juga orang dari masa lalu, mantan, kayak diam-diam memandang kamu, ya, diam-diam stalking kamu, diam-diam mencari tahu kabar kamu saat ini. Ya, apakah dia dari Scorpio, Virgo, dan Pisces? Ya, bisa juga energi kamu. Jangan terlalu patok di zodiak ya, bestie, bro. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini? Bisa diartikan kartu di atas ini kartu ciri-ciri kamu ya, ciri-ciri kamu atau ciri-ciri seorang yang lagi dealing sama kamu. Jika inilah ciri-ciri kamu saat ini ya, aku bacakan dulu ya. Kamu orangnya cerdas, pintar, suka mempelajari sesuatu, ilmunya banyak ya, orang yang suka membaca buku, orangnya intuisi, orangnya penuh rahasia, misterius ya. Dan kamu, ciri-ciri kamu atau bisa ciri-ciri dia ini ya, mungkin punya usaha bisnis sendiri, kamu tekun dengan apapun yang kamu kerjakan,
terkait mungkin kamu fokus dengan karir kamu, fokus dengan usaha atau bisnis kamu, atau ada bisnis kamu yang kamu pelajari sendiri, kerjakan sendiri. Ya, itu aku melihat kalau kartu 4 di atas itu. Dan penampilan kamu rapih, nggak kasak-kusuk. Mungkin di awal tahun 2024 ini ada mohon maaf banget teman-teman, motornya bolak-balik. Aduh Tuhan, ya tolong. Mohon maaf ya atas kebisingannya. Oke, aku lanjut kembali seperti itu ya. Bisa ini di atas ciri-ciri kamu dulu atau ciri-ciri seorang ya. Yang di bawah baru bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini. Bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini. Wow, baru tadi aku ngomong gitu. Kamu menjaga kesehatan kamu mungkin dengan pola hidup yang sehat, diet yang sehat. Dan bagaimana ya mereka memandang orang-orang, terutama mantan mungkin memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini, terutama di tahun 2024 ini gitu ya. Kamu tuh selalu menjaga kesehatan kamu. Mereka melihat kamu tuh cerah, glowing. Mungkin kamu punya porsi tubuh yang kayak apa ya, langsing. Karena kamu menjaga diet, pola makanan yang sehat, selalu menjaga kesehatan kamu. Hidup yang sehat. Ya. Aku melihat di gambar kartu desnya kayak kamu tuh glowing banget, bersinar banget. Ada energi kayak kamu tuh kayak sehat gitu ya. Angka 9. Ya. Gemoy, seksi, ini bagi teman-teman ceweknya ya, tapi mereka merasakan kayak ada pancaran sinar dari wajah kamu. Bersinar, bersih. Ya. Oke. Apakah beberapa dari teman-teman, baik kamu wanita ataupun pria di tahun 2024 ini menjaga diet? Apakah menjaga diet dengan kamu menjaga pola makanan kamu, menjaga fisik kamu? Ya, atau mungkin lebih ke penampilan wajah gitu, mungkin dengan cara kamu pakai skincare gitu ya. Beberapa ya. Bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini? Aku rasakan ada energi penyembuhan ya. Kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu. Ada energi sembuh di sini. Mungkin sebelumnya hidup kamu tuh kasak kusuk atau pernah kayak stres, depresi, sakit fisik, sakit mental. Di sini ada energi penyembuhan. Kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh, tapi kamu misterius, begitu banyak rahasia. Itu yang membuat orang-orang tuh penasaran dengan kehidupan pribadi kamu, teman-teman. Tapi itu terserah kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu menutup diri, ada sesuatu hal yang kamu menarik diri, ada sesuatu hal yang kamu ya ini harus dirahasiakan, ini yang harus disembunyikan. Ya itu keputusan kamu lah gitu ya. Tapi bagaimana orang-orang memandang penampilan fisik kamu saat ini? Kamu sudah sehat, sudah sembuh. Entah ini sembuh dari sakit penyakit, stres, depresi, atau sembuh dari trauma-trauma masa lalu kamu yang buat kamu broken heart ya. Mana yang resonate? Tapi kamu begitu misterius gitu ya. Apalagi ada buku tadi ya. Dan bagaimana orang-orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu saat ini? Kamu kayak lebih mencintai diri kamu sendiri. Aku merasakan kamu lebih banyak tidur, atau di malam hari kamu susah tidur. Di malam hari mungkin kamu melakukan pekerjaan kamu. Ini kan karena ada terkait tidur, ada moon, bulan, Pisces energi, atau mungkin kamu sekarang tuh feeling kamu lebih tajam, intuisi kamu lebih tajam. Aku melihat seperti itu kan ada gambar burung hantu, lambang burung hantu. Ya, angka 6, angka 42, angka 9. Dan bagaimana lagi orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu? Kamu sekarang kayak manis ya. Mungkin dulu kamu tuh gendut gitu ya, mungkin gendut. Ini mohon maaf ya, ini bukan mengejek, gendut ya, perut buncit, ini bagi wanita ya. Tapi sekarang kamu tuh lebih kayak
langsing gitu ya, bukan kurus ya, langsing. Mungkin kamu berhasil kayak diet gitu ya. Aku rasakan seperti itu ya. Mungkin dulu tuh gendut banget gitu ya, kayak tak terawatkan gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, bukan mengejek ya. Tak terawatkan, muka kusam ya. Tapi sekarang mungkin terlebih ya tahun 2024 ini kamu mau utamakan fisik kamu, perawatan tubuh kamu dengan diet yang sehat, makanan yang teratur, perawatan mungkin wajah kamu harus diglowingkan gitu ya. Aku rasakan seperti itu ya. Dan bagaimana juga mereka memandang, orang-orang memandangkan berdasarkan penampilan fisik kamu sekarang tuh kayak langsing gitu ya, nggak ada lagi kerutan-kerutan belakang depan gitu ya, nggak ada lagi kayak perut buncit, kayak kamu langsing, manis kayak madu. Sini ada madu, manis kayak madu ya. Siapa sih kamu ini? Kayak kamu menikmati hidup kamu saat ini ya. Ya entah beberapa dari teman-teman mana yang resonate ya, karena ini general reading, energi banyak orang gitu ya. Kamu sudah sembuh gitu teman-teman, coba share di kolom komentar sembuh dari apa, apakah sakit fisik, mental, sakit hati, trauma-trauma kamu dengan hubungan sebelumnya gitu ya. Ya mungkin lebih tepat ini mantan kamu memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu sekarang. Ada suara anak-anak ya, aku skip. Oke, aku lanjut kembali. Kayak apa ya, kamu sekarang lebih kayak punya pendirian yang kuat, kamu punya kejelasan hidup, clarity. Kamu sekarang tidak akan goyah lagi. Ya, aku rasakan energi penyembuhan di sini teman-teman. Dan bagaimana orang-orang memandang berdasarkan penampilan fisik kamu ya, bukan soal memandang penampilan fisik kamu, mereka memandang kepribadian kamu yang sekarang itu kayak kalem, menutup diri, boundaries, membatasi diri kamu ya, bukan kelihatan. Kalau di fisik aku bilang ya, kamu sudah apa ya, turun berat badan kamu yang dari gemuk, buncit, kusam, sekarang bersinar, glowing, langsing gitu ya. Kalau kepribadian kamu yang kamu lebih banyak diam, lebih membatasi diri, kamu fokus dengan karir kamu, fokus dengan usaha atau apapun yang bisnis kamu saat ini. Dan kamu ada gambar kucing yang kayak manja, lucu, humoris ya. Itu kepribadian kamu saat ini. Tapi kamu kuat dengan pendirian kamu, tidak akan goyah lagi. Punya kejelasan hidup yang aku bilang, angka 37, 29, 5, dan 7. Entah ini umur kamu, tanggal lahir kamu, atau apapun di sini ya. Children. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah punya anak ya, atau kamu fokus dengan anak-anak kamu, atau bagi yang belum punya anak, mungkin mereka melihat kamu sekarang itu penampilan fisik kamu kayak anak-anak, kayak ABG gitu, anak remaja. Mungkin dulu kayak ibu-ibu karena ya tidak terawat ya, kusam, buncit, gendut gitu ya, bukan mengejek ya. Tapi sekarang mereka memandang berdasarkan penampilan fisik kamu yang kayak anak-anak ABG gitu, selayaknya anak ABG, anak remaja sekarang gaul gitu, langsing, imut, manis gitu ya, seperti itu ya, kayak anak-anak gitulah ya. Dan ini kartu yang ku nanti-nantikan, bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, terutama kalau kamu ya, seorang wanita yang nonton ini, terutama di bokong. Lawan jenis mungkin melihat penampilan fisik kamu, terutama mungkin mantan. Kamu punya bokongnya bohai gitu ya. Bokong, mata, hidung, dan bibir yang membuat lawan jenis itu tumbuh tanduk kerbau. Bercanda ya. Inilah ya, yang mungkin kamu dulu yang gendut yang aku bilang, atau kurus banget, krempeng. Sekarang bagaimana orang-orang memandang berdasarkan penampilan fisik kamu, terutama lawan jenis ya, gemoy gitu ya, terutama di bokong yang semok. Apa tuh artinya kalau bokong itu? Bokong yang kayak bokong-bokong artis mungkin ya, bibir yang seksi,
hidung yang mungkin hidung pesek atau hidung mancung, mata kamu yang membuat lawan jenis itu kelepek-kelepek, tatapan kamu itu yang membuat mereka tumbuh tanduk, atau apapun di sini, penampilan fisik kamu yang membuat orang, terutama itu lawan jenis, kayak tertarik, yang membuat tumbuh tanduk gitu. Tapi lagi dan lagi kamu membatasi diri, kamu punya batasan diri, kamu kayak pintar melindungi diri kamu sendiri. Ada energi di sini ketika kamu sembuh dari trauma-trauma masa lalu kamu membatasi diri, kamu begitu misterius. Oke ya, aku balik ambil kartu yang lain. Abaikan suara apapun itu ya. Aku pusing di sini, ribut, belum kendaraan, belum orang-orang, belum hewan. Ya namanya juga hidup ya. Kita harus berdampingan. Ada hewan, ada orang, ada hantu. Bercanda ya. Oke. Bagaimana orang-orang, atau aku melihat ya, siapakah sosok seorang yang memandang kamu ini? Ya. Sosok seseorang yang selalu memandang kamu ini, bisa jadi dia mantan kamu, seorang yang lagi mengagumi kamu gitu ya. Sosok seseorang yang diam-diam memandang berdasarkan penampilan fisik kamu ya. Sosok seseorang yang diam-diam memandang berdasarkan penampilan fisik kamu. Kita melihat ya di sini. Sosok seseorang yang diam-diam memandang berdasarkan penampilan fisik kamu, siapakah dia? Sosok seseorang yang memandang berdasarkan penampilan fisik kamu, siapakah dia? Dia adalah seorang yang secara keuangan stabil, mapan, tajir melintir. Atau memang dia punya peluang karir yang menarik, nasib baik. Seorang pembisnis, seorang pria, seorang wanita yang punya jabatan yang bagus gitu. Secara keuangan dia stabil. Itu sosoknya. Bisa dia atasan kamu, bos kamu, bisa jadi ya, bisa jadi. Sosok seseorang yang diam-diam memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, siapakah dia? Dia adalah bestinya kamu, ya, teman terbaiknya kamu. Kamu berteman dengan dia, entah di lingkungan sosial, teman di komunitas, lingkungan kerja, rekan kerja, partner bisnis, antara atasan dengan bawahan, bos dengan karyawan. Yang aku bilang tadi bisa jadi dia adalah atasan kamu, bosnya kamu, ya. Kamu berteman dengan dia, atau kamu menjalani hubungan triparti, cinta segitiga dengan dia, hubungan rahasia, atau memang sosok seseorang ini yang begitu diam-diam mengagumi kamu, sosok yang misterius, penuh rahasia, cinta rahasianya kamu, atau pengagum rahasianya kamu. Pisces strong di sini. Ya. Apakah dia pria beristri, wanita bersuami? Ya, ada terkait bersegi di sini. Gitu. Sosoknya juga yang diam-diam memandang berdasarkan penampilan fisik kamu ini, orang ini kayak menggantungkan harapan kepada kamu, atau hubungan seseorang ini dengan yang lain digantung, tidak ada kejelasan arahnya. Atau seorang ini pernah menggantungkan kamu di pohon tomat. Bercanda ya. Apakah orang ini pernah menggantungkan kamu menjalin hubungan rahasia, dia menggantungkan kamu gitu aja? Iya? Oke. Sosok seseorang yang diam-diam memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, siapakah dia? Dia adalah seorang yang cantik, rupawan, tampan, itu sosoknya. Orang ini seorang pemimpi ya, orang ini mungkin banyak yang suka karena dengan kecantikannya, ketampanannya, atau memang dia ini tipe-tipe yang pelin-pelan gitu ya, banyak yang dia sukai ya, dekat dengan si A, si B, si C gitu ya. Seorang wanita, seorang pria yang mungkin dia banyak pengagumnya, atau dia mengagumi kamu secara diam-diam di sini, atau memang sosoknya itu banyak hobinya, atau banyak candunya, bisa jadi. Atau sosok seorang yang menganalisis, tipe-tipe yang suka menganalisis, tipe-tipe seorang yang pemilih
Ya, ini bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa jadi ini adalah ciri-ciri kamu yang nonton ini, ya. Sosok seorang yang diam-diam memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, siapakah dia? Kamu kenal dia, kamu pernah jalin hubungan, apakah ini mantan cinta rahasia, mantan selingkuhan, mantan pacar, kamu pernah dating dengan orang ini di pinggir pantai, orang ini pernah mentraktir kamu atau kamu pernah mentraktir dia, pernah duduk berdua walaupun sebentar, berapa menit, 1 jam, 2 jam, duduk dating, minum bersama, makan bersama di pinggir pantai dengan angin sepoi-poi, lebay ya. Orang yang kamu sayang, ya, kamu sayang dengan orang ini, dia juga sayang dengan kamu. Mohon maaf ya suara mobil, tapi aku lanjutin lagi. Gini teman-teman, aku rasakan di sini yang mengagumi kamu diam-diam ini bisa jadi kamu menjalin hubungan dengan orang ini mungkin sebagai cinta rahasia, hubungan rahasia, apakah dia laki orang, bini orang. Kamu berteman dengan orang ini, teman baik kamu, bestinya kamu, dan kalian saling sayang, saling cinta, kartu Two of Cups, ya. Apakah dia cinta rahasia kamu, tapi dia pasangan orang, tapi hubungan kalian digantungkan, tidak ada kejelasan. Karena salah satunya sudah punya pasangan atau dua-duanya sudah punya pasangan. Hubungannya digantungkan, tapi saling ketergantungan, saling sayang, saling cinta aku rasakan di sini. Yang diam-diam mengagumi berdasarkan fisik kamu. Mungkin kamu berbeda dengan istrinya atau suaminya di sini. Dia mengagumi kamu banget gitu, tapi dia cinta juga saya kamu. Cinta sayang dengan kamu, begitupun kamu sebaliknya nonton ini. Cinta sayang dengan dia, ya. Sudah. Orang ini kayak susah tidur ya, mungkin kamu dengan orang ini hubungannya tidak baik-baik, lost kontak, tidak berkomunikasi. Orang ini akhir-akhir ini susah tidur di malam hari, uring-uringan di malam hari, ada perasaan bersalah kepada kamu. Apakah dia pernah nyakitin kamu berapa hari ini, berapa minggu ini, beberapa bulan ini, ada rasa kayak kok tega banget aku ya, ada rasa penyesalan dari seorang ini. Aku merasakan berapa hubungannya sudah mungkin lost kontak, tidak bersama lagi gitu ya. Orang ini stuck di memori, mengenang kembali memori bersama kamu di masa lalu. Apakah cinta rahasia kamu ini sudah berakhir hubungannya? Atau memang kalian sebagai teman, dalam pertemanan nih, kalian punya perasaan yang sama, tapi ya dua-duanya sudah punya pasangan sah, atau salah satunya sudah punya pasangan sah, atau memang kalian berteman nih sebagai teman, sebagai bestie gitu ya, saling sayang, saling cinta. Orang ini kayak rasakan susah tidur di malam hari memikirkan kamu. Dia mengagumi kamu banget dan kamu juga mengagumi dia. Kalian tuh punya perasaan yang sama, kartu Two of Cups di sini. Dan strongnya ini dari Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces, Scorpio, strong banget ya. Dia lebih muda dari kamu, atau kamu lebih muda dari dia. Kalaupun dia bukan lebih muda dari kamu, mungkin ada pemikiran orang ini, orang yang kekanak-kanakan, childish, suka kebebasan, tidak mau diatur, tidak mau dikontrol. Orang yang mungkin pacarnya banyak mungkin, tapi dia cintanya ke kamu, ya. Orang yang cinta seni, mungkin dia anak musik, anak band, suka nyanyi, suaranya bagus, seorang penyanyi. Orangnya pintar, cerdas, suka mempelajari sesuatu, ilmunya banyak. Atau kamu satu sekolah dengan orang ini, teman sekolah, teman kuliah bisa jadi ya. Atau banyak memori kamu dan seorang ini sih ya. Ada Capricorn di sini tambahan, Capricorn, Sagittarius itu strong ya. Aries, Scorpio, bisa nih zodiak kamu atau dia, jangan terlalu patok di zodiak. Inilah ya, bagaimana orang memandang kamu berdasarkan penampilan fisik kamu, dan ciri-cirinya sudah aku jelaskan, zodiak pun sudah aku jelaskan. Aku akhiri, ambil pesan positifnya, buang negatifnya. Bantu aku like ya, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Dadah.